Baik adik-adik, pada video kali ini kita akan bahas tentang statistika ya, yaitu tentang letak dan penyebaran data. Nah, kalau kalian ingin pelajari bagian ini, silakan juga kunjungi video sebelumnya, yaitu terkait dengan statistika, penyajian data, dan pemusatan data. Silakan nanti di bawah ada linknya ya, di deskripsi dari video ini. Nah, nanti saya akan antarkan dengan mudah dipahami, kemudian berorientasi pada berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian nanti ingat, kalau memang ini bagus, berkenan untuk kalian, bisa membantu kalian, silakan di like, kemudian di komen, berikan masukan, kemudian di share, bagikan kepada teman-teman kalian, sehingga semua teman-teman kalian paham dengan statistika, khususnya letak dan penyebaran data. Nah, nanti saya akan coba bantu kalian dengan Excel ya mengerjakannya. Siapa tahu nanti ada data-data besar sehingga kalian bisa nanti mengerjakan dengan bantuan alat sehingga kalian tidak terlalu berat nanti menghitung. Oke, baik. Sebelum nanti kita mulai, nah silahkan diklik dulu subscribe-nya. Ini akan memudahkan kalian kalau nanti ada video-video baru di channel ini yang tentunya kalian akan dikonfirmasi langsung oleh YouTube. Baik, kita akan awali dengan peta konsep. Peta konsepnya sama yang dengan video sebelumnya, yaitu statistika. Ada 4 bagian penting yang kalian akan pelajari: penyajian data, pemusatan data, letak data, dan penyebaran data. Nah, 4 bagian ini yang kalian akan pelajari. Nah, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan penyajian data. Silakan disimak-simak lagi. Itu akan membantu kalian memecahkan kasus-kasus terkait dengan tabel dan grafik. Pemusatan data juga ada. Nah, di video kali ini saya gabungkan langsung, yaitu letak data dan penyebaran data saya jadikan satu. Nanti kalian akan belajar tentang kuartil, itu untuk letak data, desil, persentil, per mil. Kemudian kalian akan belajar jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku. Nah, ini yang kalian akan pelajari nanti ya. Nah, ingat, sebelum nanti belajar materi ini, mari kita ingat-ingat dulu ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama, banyak kelas. Banyak kelas. Saya tetap ingatkan kalian tentang tabel distribusi frekuensi data berkelompok ya, karena ini yang sering digunakan untuk jenjang kalian. Nah, banyak kelas itu yang mana namanya kelas? Banyak kelas itu yang mana? Ya, kelas itu yang ini ya. Ini kelas interval itu ya, pengelompokan ini namanya kelas. Ya, berapa banyak kelasnya? Ya, 7 bisa dihitung. Kemudian panjang kelas itu yang mana? Ya, dari 35 sampai 41. Ya, itu panjang kelas ya. Berapa data dari 35 sampai 41? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ya, banyaknya 7. Jadi panjang kelasnya adalah 7. Kemudian contoh kelas ya 35 sampai 41 itu dan seterusnya. Tepi bawah kelas ya tinggal mengurangi di kelas interval ini bagian bawahnya kurangi 0,5, kalian akan dapat tepi bawah. Contoh di sini jadi 34,5, di sini jadi 41,5 dan seterusnya. Kemudian contoh tepi atas kelas ya tinggal ditambahkan 0,5 aja yang di atas-atasnya, 41,5, 48,5 dan seterusnya. Kemudian contoh titik tengah kelas ya, titik tengah kelas ya antara 35, contoh kelasnya ya 35 sampai 41, titik tengah kelasnya yang mana? 35 sampai 41, tengah-tengahnya ya 38. Itu namanya titik tengah. Atau bisa dihitung dengan cara 35 tambah 41 per 2, yaitu 38. Nah, kemudian yang perlu diingat juga frekuensi. Ingat, ini artinya data yang ada di interval 35 sampai 41 itu 2 data dan seterusnya. 42 sampai 48 itu ada 2 data dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah total dari data itu, 50 frekuensinya. Total frekuensi. Kemudian ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan dari frekuensi secara berurutan ke bawah atau ke atas ya. Contoh ke bawah ini misalnya 2. Ini di sini 2 dulu ya, karena belum ada penjumlahan dengan di atasnya. Tambah 2 menjadi 4, tambah 2 ini seterusnya, 4 tambah 13 jadi 17, 17 tambah 12 jadi 29 dan seterusnya. Itu namanya frekuensi kumulatif. Nah, kalau kalian sekarang nonton TV tentang masalah COVID-19, banyak ditayangkan tentang
kumulatifnya sekian, maksud kumulatif adalah seperti itu, penjumlahan data setiap harinya berapa sampai hari terakhir. Nah, kemudian saya akan bahas dulu tentang letak data ya. Nah, letak data ini yang kita akan bahas adalah kuartil, desil, persentil, per mil. Nah, masing-masing itu letak datanya ada data tunggal, kita akan bahas gimana cara nyarinya. Kemudian data berkelompok gimana cara mencarinya. Nah, untuk data tunggal bisa disimak di sini ya. Contoh ada data tunggal ya, banyak datanya ada 40. Lalu kita urutkan seperti ini datanya misalkan ya. Ada 40 data. Nah, kuartil itu adalah ketika data itu secara keseluruhan dibagi 4 bagian. Berarti ada 1, 2, 3, ada 1, 2, 3, 4, ada 3 titik krusial pembaginya, pembatasnya. Nah, pembatas-pembatas ini namanya kuartil. Ini namanya kuartil 1, ini namanya kuartil 2, ini kuartil 3. Jadi kuartil 1 adalah 1/4 data, kuartil 2 adalah setengah data, kuartil 3 adalah 3/4 data. Nah, sama halnya di kasus data 40 ini, dari 1 sampai 40. Maka kalian bisa melihat kalau data ini dibagi menjadi 1/4-nya, maka kolom yang pertama ini adalah 1/4 bagiannya. Berarti pasti kuartil 1-nya ada di sini. Kuartil 1 ada di antara 10 dan 11. Nah, kemudian kuartil 2-nya ya setengah bagiannya ya pasti 2 box ini kalian dapatkan ya. Karena setengah ya. Kemudian ini K2. 2/4. 2 bagian dari 4 potongan bagian. Makanya ini K2. 20 sampai 21. Data ke 20 sampai 21. Kemudian K3-nya adalah 3 potongan dari 4 potongan data. Ini masuk potongan ya. Sampai potongan yang ketiga itu kuartil ketiga. Kuartil ketiga. Jadi dari 30 sampai 31, pertengahan 30 sampai 31. Nah, itulah data kuartilnya. Jadi kuartil pertama di sini letaknya di antara 10 11, kuartil kedua antara 20 sampai 21, kuartil ketiga antara 30 sampai 31. Nah, gimana caranya sekarang biar kita tidak perlu buat ilustrasi lagi untuk mengerjakannya? Nah, caranya seperti ini. Nah, kalau ada data berapapun itu dan jumlahnya, maka kalian bisa tentukan kuartil ke I, kuartil 1, 2, atau 3 dengan menggunakan rumus ini. Yaitu tinggal tambahkan 1 datanya, tambahkan 1, kemudian dibagi, tinggal tambahkan 1 datanya, kemudian dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena dia kuartil lah 4 bagian, sehingga dibagi 4. Nah, tinggal dilihat nih, I-nya ini mau kuartil yang keberapa. 1 berarti 1/4-nya, kedua berarti 2/4-nya, 3 berarti 3/4-nya. Itu letaknya. Nah, biasanya di beberapa referensi disebutkan kalau rumus ini digunakan untuk yang ganjil, data ganjil artinya banyak datanya ganjil, misalnya 39, misalnya 39 itu ya, 41 gitu. Data ganjil gunakan rumus ini. Kalau data genap gunakan rumus yang lain. Nah, saran saya biar nggak terlalu banyak rumus, sebenarnya ini pun bisa digunakan untuk yang genap. Nah, gimana sebenarnya konsepnya? Mari kita dalami. Nah, ini ya. Letak data K1. Ini kan untuk kasus yang datanya genap ya, saya gunakan ini juga. Tinggal masukkan saja ke sini. K1 berarti I-nya 1, N-nya 40, ininya 1 dibagi 4 dapat 10,25. 10,25 berarti adalah data yang ke-10 plus data yang ke-11 yang perlu dicari. Jadi nilai K1-nya, nilai kuartil 1 adalah D10 tambah D11 per 2. D10 cari sekarang, D10 yang mana? Nah, dari sini lihat D10 itu adalah, nah kalau di sini lihat ya, 2 itu ada sebanyak 5. Berarti 2 itu 5 ya, jajar seperti itu. 3 ada 7,
dan seterusnya. Berarti kita perlu D10, berarti sampai data 3 ini itu banyak datanya adalah, kalau kita kumulatifkan ya, di sini 5, di sini 12. Berarti data ke-10 dan ke-11 ada di 3. Nilai 3 itu adalah data ke-10 dan data ke-11. Sehingga kalau jumlahkan bagi 2 dapat 3. Jadi bedanya kalau gunakan rumus referensi tertentu, ini dibuat sengaja menjadi 10,5 yang artinya data tengah-tengah antara data 10 dan 11. Tapi kalau kita jeli melihatnya, sebenarnya kalau data udah lewat dari 10 berarti data itu nggak terletak di 10 lagi, tapi pastilah data itu ada di kisaran 10 sampai 11. Nah, jadi karena 10 sampai 11 itu tentu kita cari rata-ratanya karena ada 2 data di sana, yaitu 3 dan 3. Tinggal cari rata-ratanya, dapatlah K1-nya, kuartil pertama. Nah, kalau rumus yang lain dipakai silahkan, tapi akan banyak ada rumus yang kalian perlu ingat, tapi saran saya gunakan ini nggak apa-apa. Yang jelas kalau udah 10 koma kalian dapatkan berarti dia harus melibatkan data berikutnya. Nah, kemudian kuartil kedua letaknya itu berarti ini I-nya ganti dengan 2. Ini N-nya 40 tambah 1 bagi 4 dapat berapa jadinya? Ya, ini sederhanakan boleh 2. Berarti 41 bagi 2 ya 20,50 atau 20 setengah. Ini mau dia setengah ya, artinya datanya di tengah-tengah antara 20 dan 21. Nah, boleh. Yang jelas kalau udah lewat komanya berarti datanya di antara itu 2. Sehingga data ke-20 dan ke-21. Mana data 20, 21? Nah, kita kumulatifkan lagi. 12 tambah 8 20. 20 tambah 7 27. Sampai di sini berarti angka 4-nya itu sampai di data ke-20, angka 5-nya itu sampai data ke-27. Berarti kita butuh data 20, data ke-20 ya 4, data ke-21 ya 5. Nih, lihat dari kumulatifnya. Berarti data ke-21 letaknya di kumulatif 27. Tinggal jumlahkan ya, dapat dah 4,5 bagi ya. Nah, kemudian letak data K3 atau kuartil ketiga gimana cara nyari ya? Sama, I ganti N40 berarti 3/4-nya ya, 3/4 dari 41. Cara nyarinya sederhanakan aja dulu. 4 dengan 40 dapat 10, kalikan 3 dapat 30, tambahkan dengan 3/4. 3 kali 1/4. Nah, 30,75. 30,75 ini berarti data ke-30 sampai ke-31. Berarti mencari nilai K3-nya adalah data ke-30 jumlahkan dengan data ke-31. Data ke-30 yang mana? Ingat tuh data ke-30 ya, kumulatif lagi 27 tambahkan 6 dapat 33. Data ke-30 dan ke-31, nah, kumulatifnya 33 di sini ya. Berarti di sini dia 6 itu ya data ke-30, 6 juga data ke-31, tinggal bagi 2 dapat 6. Inilah K3. Nah, kalau kalian masih ingat, sekarang bisa kalian melihat atau kaitkan dengan materi sebelumnya ya. Dari kuartil ini kira-kira ada nggak terkait dengan musatan data? Ya, ada ya. Tentang apa? Ya, tentang median. Kalau kalian lihat data kedua atau data tengah-tengah itu adalah mediannya. Coba simak video saya sebelumnya lagi. Pasti data yang tengah-tengah itu adalah 4,5. Kenapa 4,5? Kenapa median sama dengan K2? Karena memang median itulah letak data yang tengah-tengah. K2 itu juga ketika pembagi menjadi 4 bagian, K1, 2, 3 menjadi 4 bagian yang sama. 2 ini, K2 inilah tengah-tengah dari data itu atau mediannya. Nah, jadi letak data untuk kuartil data itu untuk data tunggal bisa kalian pahami ya. Cara mencarinya ingat ini, letaknya itu ya, bukan nilai kuartilnya. Setelah kalian dapat letaknya itu tinggal
Jumlahkan data-data yang ada di sana dibagi 2. Nah, kemudian untuk data berkelompok kayak gimana sih caranya? Nah, untuk data berkelompok tentu ini akan mirip-mirip seperti rumusnya median. Cuma sekarang bedanya adalah letak kelas kuartilnya di mana. Nah, kalau di median itu kan 1/2, masih ingat ya? 1/2n, atau setengahnya, atau bagian tengah data. Kalau di kuartil ya I/4n. Mau kuartil apa? Ganti, tinggal ganti I-nya. Kuartil 1, 2, atau 3. Nah, kemudian nilai kuartilnya. Nah, itu cara mencari nilai kuartil. Ingat, ini hanya letak ya, letak, bukan nilai kuartilnya, tapi nilai kuartilnya dicari dengan ini. Sama seperti rumusnya median. Coba kita cross check ya, sama nggak? Ya, kalau median itu ME sama dengan tepi bawah kelas median sama tambah panjang kelas kali. Nah, bedanya di sini ya. Ini dipakai I/4n kurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya. Nah, terus gimana cara mengaplikasikannya? Nah, kita akan coba cari kuartil kedua. Berarti kalian bisa cross check nanti benar nggak kuartil kedua itu sama dengan median. Cross check di video sebelumnya. Mari kita cek bersama-sama ya. Letak K2 atau kuartil keduanya, atau median boleh. K2 berarti I-nya ganti dengan 2, kemudian dibagi 4, kemudian kali 40, N-nya 40 ya. Nah, sehingga dapat ini setengah, ini 20. Ya, sehingga dapat 20. Nah, kemudian setelah itu, nah ini dia ya. Kalian bisa gunakan rumus yang ini sekarang untuk mencari nilai kuartilnya, yaitu tepi bawah. Nah, kelas kuartilnya kan ada di 20 kan. Ingat, kelas kuartilnya ada di frekuensi kumulatif yang ke-20 atau frekuensi yang ke-20. Jadi kita lihat data yang ke-20 itu letaknya di mana? Thread ya. Ya, di situ ya. Baik, jadi kelas kuartil keduanya yaitu terletak di 63 sampai 69. 63 sampai 69. Jadi kelasnya di 63 sampai 69. Itu kelas kuartil keduanya. Berarti tepi bawahnya sesuai dengan rumus ini ya. Tepi bawah yang kita akan cari ya 62,5. Kan tinggal kurangi 0,5. Kemudian panjang kelasnya ya 63 sampai 69 itu adalah 7 panjang kelasnya. 7. Tepi bawah 62,5. Kemudian letak kuartil keduanya 20. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ini kelas kuartil. Berarti ini dia 17 dibagi dengan frekuensi. Ya, dibagi frekuensinya ya. Frekuensi kelas kuartil kedua. Ya, tinggal diolah aja. 62,5 tambah 7, ini 3 ya, 0,3 ya, dapat sekian. Ya, terakhir ini berarti 64,6. Itulah kuartil kedua. Jadi kalau kalian cek di video sebelumnya, 64,6 itu juga sama dengan median. Nah, itu saya buat satu contoh ya untuk letak datanya, data kuartil, data berkelompok. Jadi simpulannya rumusnya sama atau mirip dengan rumusnya median, cuma bedanya di I/4n atau letak datanya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas letak data untuk desil, tetap data tunggal dulu. Desil itu bedanya dengan kuartil. Kalau desil itu datanya dibagi menjadi 10 bagian. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menjadi 10 bagian. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga desil akan ada sebanyak 1 sampai desil 9. Sama seperti kuartil tadi, ketika membagi menjadi 4 bagian, ada kuartil 1 sampai 3. Itulah pembagi-pembaginya. Nah, bagaimana menentukan letak data desil ini? Tentu mirip dengan menentukan letak data kuartil tadi. Mirip dengan itu ya. Rumusnya juga mirip. Nah, kalau menggunakan manual ya tinggal bagi menjadi 10 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tentu menjadi 10 bagian ya. Kalau data frekuensi totalnya adalah 40. Jadi 10 bagian, kemudian cari desil 1 pasti di sini antara 4 dan 5, data ke-4 dan ke-5. Desil 2 antara 8 dan ke-9. Ini 3, ini 4, ini ke-5 dan seterusnya. Ini D ke-9. D ke-10 enggak ada desil 10. Nah, ini D6, D7, ini D8. Nah, itu ya. Jadi untuk desil berarti data dibagi 10 bagian. Kemudian setelah menjadi 10 bagian dicari mana data 1/10-nya, 2/10-nya, 3/10-nya, 4/10-nya dan seterusnya. Mengikuti ini ya. Kalau 1/10-nya berarti desil 1, kalau 2/10 desil 2 dan seterusnya. Gimana cara nyarinya sekarang untuk letak datanya? Ya, cara nyarinya itu tinggal digunakan rumus yang mirip dengan rumus yang tadi. Cuma bedanya adalah pembaginya 10. Kalau tadi kan 4 di kuartil, karena memang bagian yang ingin dibuat 4 bagian. Kalau ingin buat 10 bagian ya baginya 10. Sama gininya ya, sama. I-nya sama, N-nya juga sama tambah 1. Jadi 40-nya tambah 1 untuk mencari letak data. Nah, aplikasinya untuk rumus ini gimana? Ya, ini. Letak D1 berarti letak desil pertama di mana? Kita ingin cari nilai desil pertama ya. Untuk mencari nilai desil pertama harus mengetahui letak desil pertama. D1 ya tinggal letakkan di sini. Tambahkan dapat 4,1. Nah, 4,1 ini menandakan data itu terletak di data keempat dan antara data keempat dan data kelima. Sama seperti tadi ya, kalau udah isi koma itu artinya antara data keempat dan kelima. Sehingga kita butuhkan data keempat dan data kelima. Data keempat dan kelima yang mana? Ya, ini frekuensinya 2 itu udah 5 ya. Berarti data keempat dan kelima itu ada di nilainya ada 2 pasti. Sorry, ini 2 harusnya. Ya. Ya, 2 tambah 2/2 ya. Jadi 2. Nah, kemudian desil kedua sama, I-nya ganti dengan 2, 41 bagi 10 dapat ya 8,2. Berarti data ke-8 dan data ke-9. Ya, data ke-8 dan ke-9 yang mana? Ya, sampai sini frekuensi kumulatif 5, ini 12, berarti data ke-8 dan ke-9 adalah 3. Ya, tinggal tambahkan bagi 2, dapat dah. Nah, kemudian untuk letak data desil kelima, ya tinggal masuk aja ya, 5, 40 tambah 1, 10. Ini ya 2, dengan kata lain setengahnya. Desil 5 itu setengah data, atau data tengah-tengahnya, yaitu data ke 20,5. Berarti data 20 dan data 21 yang digunakan. Kita kumulatifkan, ini 20 di sini, 27 di sini, data ke-20 berarti ini, data ke-21 berarti di sini. Ya. Data 24 nilainya, data ke-21 5 nilainya, tinggal dibagi 2 dapat 4,5. Nah, di desil ini setelah kita dapat 4,5, kalian bisa melihat bahwasanya data di sini, data desil 5 itu akan sama dengan
median. Sama dengan median. Kalau tadi kuartil, data keduanya, kuartil kedua sama dengan median. Kalau desil, data kelimanya atau tengah-tengahnya. Nah, jadi ini mirip-mirip, sehingga rumus kuartil, desil, persentil, permil itu akan mirip dengan rumusnya median. Ya, sekarang kita lanjutkan ke data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok sama ya. Cara yang mencari sama ya, tinggal ini letak data yaitu I/10 kali N. Untuk mengetahui letak data desil yang kita ingin cari, data desil keberapa, tinggal gunakan rumus itu. Kemudian rumusnya sama, masih sama dengan rumus median. Jadi nggak usah khawatir, pembedanya cuma di sini. Kalau kuartil bagi 4, kalau desil bagi 10, yang nanti persentil dan permil saya akan utarakan berikutnya. Kalian tinggal lihat aja trik-triknya. Nah, kemudian contoh ya, kita ingin cari desil ke-5. Dengan kata lain, kita ingin mencari mediannya. Sama aja ini. Jadi 5/10 kali 40 ya, data ke-20 atau setengahnya. Nah, data ke-20 di mana letaknya? Ya, data ke-20 di sini letaknya ya. Yaitu 63 sampai 69. Jadi kelas 63 sampai 69. Berarti ya tinggal masukkan tepi bawahnya ya 62,5, panjang kelasnya 7, kemudian letak datanya 20, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 17, kemudian pembaginya adalah frekuensinya 10. Ya, tinggal jumlahkan ya dapat 64,5. Ini juga sama seperti nilainya median, sama dengan nilainya kuartil kedua, sama juga dengan nilainya desil 5. Sama, karena ini terkait dengan data yang tengah-tengah. Nah, ini cara nyarinya nggak terlalu ribet ya. Jadi satu rumus itu saja ingat, rumusnya median, maka kuartil, desil kalian bisa pecahkan. Nah, kemudian persentil dan permil gimana cara nyarinya? Ya, persentil sesuai dengan bahasnya, persen artinya bagi 100, permil berarti bagi 1000. Berarti untuk data tunggal, persentil itu artinya adalah data itu akan dibagi menjadi 100 bagian. Kalau persentil itu menjadi 1000 bagian. Berarti permil itu akan terakhir, permilnya ada permil 99. Ini permil 999, nggak ada permil 1000 ya. Nah, kemudian gimana cara nyari letak data persentil? Ya sama seperti tadi, bedanya cuma pembaginya bagi 100 ya, caranya sama. Data itu tambahkan 1, kalikan I depannya, kemudian dibagi dengan 100. Permil bagi 1000. Kemudian untuk data berkelompoknya, ya untuk data berkelompok juga sama seperti tadi. Kita gunakan konsep desil dan juga konsep kuartil serta median. Yang pertama pasti yang perlu dilirik adalah letak kelas persentil, di mana ya tetap baginya 1000. Kemudian rumusnya sama, tinggal ini aja yang ganti, letaknya aja ya, dibagi 1000 aja dia, itu bedanya. Kemudian permil ya di sini pembaginya aja beda ya, pembaginya membagi 1000. Kalau persentil 100, nilai permil ya tinggal bagi ini aja beda. Jadi antara median, kuartil, desil, persentil, permil, semua rumusnya sama, cuma bedanya adalah I per berapa, itu aja. Itu jadi cukup ingat satu saja, sehingga nggak terlalu banyak formula yang kalian ingat. Saya ingin menyimpulkan matematika ya. Jadi mari kita simpelkan beberapa hal tersebut. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya baru penyebaran data, atau materi yang pertama adalah tentang jangkauan atau ring. Ini mudah. Penyebaran data itu artinya datanya itu tersebar seperti apa. Contoh, ada data ya, 3 data ya, 2 atau 5 data saya sebut ya, 7,
11, 50, 66. Nah, kira-kira jangkauan penyebaran data kayak gimana? Nah, kalau kita lihat penyebaran datanya terlalu jauh-jauh ya. 2 loncat ke 7, 7 ke 11, 11 ke 50, 50 ke 6, kurang rapat. Kita akan bahas terkait seperti itu sekarang. Kita akan bahas bagaimana sih nyebar datanya, apakah dia agak rapat ataukah dia renggang. Itu kita akan bahas. Itu yang dimaksud dengan penyebaran data. Kalau pemusatan data ya kita lihat di mana data itu memusat. Apakah di tengah-tengah, apakah di data yang terbanyak, apakah dia dijumlahkan dibagi semua data. Itu pemusatan data. Kalau letak tadi, di mana letaknya, apakah dia dibagi 4 bagian, kemudian data letaknya pertama, kedua, ketiga, apa namanya. Kalau penyebaran yaitu kerapatannya kayak gimana sih. Itu yang terkait dengan penyebaran data. Yang pertama jangkauan. Jangkauan itu ya ini kita bahas juga data tunggal, data berkelompok. Jangkauan itu yaitu selisih antara data maksimum dengan minimum. Kalau data tunggal kan pasti jelas. Maksimum ini, minimum ini, tinggal dikurangkan. Dapat jangkauan. Kalau di berkelompok ya tentu nggak bisa seperti itu karena datanya ini berkelompok-berkelompok. Ya. Ya jangkauannya adalah XI max kurang XI min. XI itu adalah titik tengah, ingat ya, titik tengah ya. Jadi titik tengahnya itu kurangi titik tengah yang kecil. Jadi titik tengah maksimumnya kurangi titik tengah minimumnya. Titik tengah maksimumnya yaitu ini ya, di antara 77 dan 83. Titik tengah minimumnya ya 35 sampai 41. Tinggal kurangkan, jadi jangkauannya untuk data berkelompok 42. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah jangkauan ini kita akan bahas penyebaran data yang berikutnya, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini juga terkait dengan berapa sih jarak data itu ke rata-rata data. Ngerti ya? Bagaimana sih sebaran data itu yang di-compare dengan rata-rata. Jadi jaraknya ke rata-rata sejauh mana sih? Semakin jauh berarti nanti kalau ada kurva normal ya. Kurva normal itu maksudnya seperti ini. Ya. Ini ya. Kalau normal itu kecondongannya tidak terlalu tinggi gitu. Kemudian kalau data itu merapat ke rata-rata maka dia akan tinggi seperti itu. Itu namanya penyebaran data menggunakan simpangan ya. Nanti ada simpangan baku, simpangan rata-rata. Jadi kedua konsep ini mirip. Jadi ini berfungsi untuk melihat data itu kecenderungannya ke rata-rata itu sejauh mana. Apakah semakin dekat dengan rata-rata atau semakin jauh. Nah, seperti ulangan harian ya. Kalau ulangan harian dalam satu kelas itu rata-ratanya misalnya 7, tapi nilainya itu gapnya tinggi, maka simpangan rata-ratanya itu pasti besar karena jauh-jauh nilainya. Tapi kalau nilainya rata-ratanya 7, kemudian nilai siswanya itu rata semuanya di angka 6, 7, 8, artinya dekat-dekat dengan rata-rata, maka simpangan rata-ratanya pasti semakin kecil atau penyebaran datanya semakin kecil. Nah, sekarang untuk simpangan rata-rata, sekarang untuk data tunggal. Untuk data tunggal kita akan coba sekarang telusuri ya gimana cara nyarinya. Untuk simpangan rata-rata data tunggal yaitu bisa dicari dengan rumus ini. Jadi rumusnya adalah data itu dikurangi rata-rata. Nah, berarti kan kita ingin mencari jaraknya ke rata-rata ya. Isi mutlak depannya berarti kita nggak memperhatikan negatif, yaitu selisihnya berapa. Kemudian jumlahkan semua data, kurangkan dengan rata-rata, kemudian jumlahkan dibagi dengan banyak data. Atau per n. Itu maksud rumus ini ya. Sigma ini nggak usah terkecoh. Ini hanya membantu mengatakan bahwasanya carilah kurangkan setiap data itu dengan rata-rata. Setelah itu jumlahkan semua itu, kemudian bagi dengan n semua data. Nah, gimana cara ngaplikasiin rumus ini? Yang pertama yang perlu dicari pasti adalah rata-rata. Gimana cara nyari rata-ratanya?
Ya, tinggal jumlahkan aja datanya ini semua ya, kalikan dulu, kalikan dari rata-rata data tunggal kan gitu kan, kalikan bagi 15. Nah, ini perkaliannya ya, udah ada ya, tinggal kalikan, penjumlahannya dapat 75, berarti 75 bagi 15. Nah, ini sehingga dapat rata-ratanya 5. Jadi rata-ratanya adalah 5 untuk data tunggal ini, data ini. Rata-rata 5, kemudian mengaplikasikan rumusnya, ya kelihatan aja serem ya. Kelihatan aja serem seperti ini, tapi maksudnya ya gini. Data 2 ini kurangi rata-rata 3 ini, karena frekuensi 1 ya, banyak data 1, kurangi 5. Ini frekuensi kan ada 4 kan, angka 4 ini ada 4, muncul 4 kali kan, sehingga 4 kali 4 kurangi 5. Kemudian dan seterusnya ya, 4 kali 5 kurangi 5. Kemudian 2 kali, tambah lagi 2 kali 6 kurangi 5. Tambah lagi 2 kali 7 kurang 5. Tambah lagi 1 kali 8 kurang 5. Jadi semua data atau nilai ini atau XI ini dikurangi dengan rata-rata, kemudian kalikan dengan frekuensinya, karena sekian kali dia muncul maka dikalikan frekuensi ya. Jumlahkan itu semua, kemudian bagi dengan total data. Dan ingat, isi absolut. Absolut ini menyatakan nilai positif aja kita cari. Selisih 2 dengan 5 kan min 3 kan, karena isi absolut 3 aja, jadi kita 3 aja ambil. Nah, kemudian di sini tinggal dijumlahkan saja, yaitu 3 tambah 2 tambah 4 tambah ini 0 ya, 2 kali 1 dari sini asalnya, 2 kali 2 dari sini asalnya, 1 kali 3 dari sini asalnya. Jumlahkan bagi 15 sehingga dapat 1,2. Jadi simpangan rata-rata itu untuk data tunggal maupun data berkelompok mirip, semua mirip seperti ini rumusnya. Jadi carilah selisih antara nilai dengan rata-rata, kemudian selisih itu jangan ada yang negatif atau absolutkan, cari, kemudian jumlahkan bagi dengan banyaknya data. Nah, kemudian untuk yang data berkelompoknya seperti ini. Nah, rumusnya kan sama kan, tinggal tambah frekuensi. Sama tadi data tunggal juga kalikan frekuensi sebenarnya ya. Ini absolutnya dibagi dengan N. Nah, sehingga ini ada XI ya, ini sama ya, tinggal FI kali ini. Nah, selanjutnya kita akan cobakan rumus ini untuk data berkelompoknya. Jadi ini tinggal ditambahkan XI. Kalau tadi kan karena data tunggal kan tidak perlu ada XI nya atau titik tengahnya, kalau data kelompok perlu. Nah, kemudian kalikan dengan FI. Nah, karena kita butuh di sini ya X, karena kita butuh untuk mencari ini rata-rata kan gitu cara mencari. Titik tengah kalikan frekuensi, kemudian jumlahkan, hasilnya ini dibagi ini. Nah, ini rata-ratanya ya, dapat 61 rata-ratanya. Kemudian baru kita bekerja ke sini, yaitu titik tengah kurangi dengan rata-rata. Ini rata-rata ya, kemudian kita cari absolutnya, kemudian kalikan dengan frekuensinya, ini kalikan ini, dapat ini. Nah, sehingga kita dapat, kalau kita jumlahkan ini dapat 280 dibagi dengan 28. Nah, itu. Jadi cara simpelnya seperti itu ya. Nah, gimana caranya menggunakan Excel untuk mencari ini? Jadi di sini nilai tambahnya ya. Saya akan coba bantu kalian gimana caranya mencari dengan Excel. Nah, gimana mencari dengan Excel?
Nah, mencari dengan Excelnya bisa gunakan dengan cara ini. Jadi ini frekuensinya ya, ini total frekuensinya. Yang pertama yang kita cari adalah rata-ratanya. Gimana cara nyari rata-rata? Carilah XI atau titik tengah dari 35 sampai 41. 38 ya. Yaitu berarti 35 tambah 3 aja. Berarti di sini titik tengahnya 42 tambah 3, 49 tambah 3, 56 tambah 3, 63 tambah 3, 70 tambah 3, 77 tambah 3. Itu titik tengahnya. Nah, kemudian kalikan antara frekuensi dengan titik tengah karena kita akan mencari rata-rata. Kalikan, gimana rumusnya ya ini. Jadi sel ini kali dengan sel ini. Ya, setelah itu tarik aja ke bawah sampai sini. Kemudian di sini apa rumusnya? Sum. Tinggal jumlahkan aja ini. Sum. Nah, kemudian ini. Sehingga kalau kita nyari rata-ratanya berarti 1708 bagi 28. 1708 bagi 28. Nah, kemudian karena kita mencari simpangan rata-rata, berarti di sini XI kurangi XR. XI kurangi dengan rata-rata. Kan sama kan, di tunggal juga seperti itu. Caranya mencari karena isi absolut. Nah, ini rumusnya. ABS absolut 38 atau sel F ini, XI ini kurangi dengan 61. Kemudian tinggal tarik aja. Maka dia positif semua, nggak ada yang negatif. ABS ini artinya absolut. Kemudian setelah itu tinggal kalikan ya, kan kita butuh ini kan, FI kali 23 kali 2. Nah, tinggal kalikan rumusnya ya biasa. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian di bawah tinggal dijumlahkan saja. Nah, dapatlah 280. Jadi standar atau simpangan rata-ratanya adalah 280 dibagi 28. Cari dengan cara ini. 280 bagi 28. Dapat dah. Nah, sehingga inilah data pendukung kalian mencari simpangan rata-rata. Hasilnya adalah 10. Nah, kalau kalian menghitung di rumah, kalau kalian menggunakan manual ya, guna kalkulator. Tapi kalau mau lebih praktis, gunakan Excel, itu akan membantu kalian, jauh lebih membantu kalian. Nah, itulah untuk simpangan rata-rata data berkelompok. Nah, sekarang baru terkait dengan penyebaran data, standar deviasi atau simpangan baku atau deviasi standar. Berapa sih deviasi atau penyebaran standar yang diizinkan? Gimana sih rumusnya? Nah, rumusnya mirip seperti tadi, cuma bedanya di sini adalah dia menggunakan kuadrat. Sama, kalau tadi menggunakan absolut untuk menghilangkan selisih negatifnya, sekarang menggunakan kuadrat untuk menghilangkan selisih negatifnya. Ditambah akar, ini menandakan dia standar deviasi. Kalau tanpa akar, nah ini sama rumusnya ya. Kalau tanpa akar, hilang akarnya, ini namanya varian atau ragam. Itu ya, kalau dihilangkan, kalau nggak ada akarnya. Nah, ada dua rumus saya sajikan di sini lah. Pembaginya N-1 dan pembaginya N saja. Nah, ini N-1 itu digunakan untuk data sampel. Kalau kalian ngambil sampel data, ada data 15, kalian ambil 5 ya, N-1 gunakan pembaginya. Tapi kalau datanya udah semuanya ya, kalian pakai pembaginya N saja. Nah, contoh di kiri ya, data tunggal ini 15, ini udah data walaupun data tunggal tapi dia udah data populasi karena udah sajikan dalam tabel ini. Jadi pembaginya ya N, nggak usah lagi N-1. Gimana cara kerjanya? Sama seperti tadi ya, kita nyari rata-rata dulu karena ini ada X rata-rata. Tapi karena ini populasi, ini rumus yang kita akan gunakan. Berarti untuk menjadi rata-rata ya seperti tadi caranya ya, tinggal kalikan nilai dengan frekuensi, dijumlahkan terakhir, dibagi, dapat rata-rata.
Nah, ini dapat rata-rata 5. Setelah dapat rata-rata 5, kemudian baru mencari standar deviasinya. Kelihatannya panjang, kelihatannya sigma ini berat, tapi sebenarnya sederhana. Intinya adalah data ini, nilai-nilai ini kurangkanlah dengan rata-rata. Kalau frekuensinya lebih dari 1, kalikan dengan frekuensi. Karena dia kemunculan angka 4 contohnya di sini ya, sebanyak 4 kali, sehingga perlu kalikan 4 depannya. Nah, sehingga kita dapat 2 kurangi 5, 3 kurangi 5, 4 kurangi 5. Oh, ini muncul 4 kali. Kemudian 5 kurangi 5, 6 kurangi 5, dan seterusnya. Kemudian 7 kurangi 5 ya. 7 kurangi 5 ada 2, dia berarti kali 2 di depan. Kuadrat tambah dengan 8 kurangi 5. Ini juga kuadrat. Nah, masuk dalam akar ya. Kemudian ya tinggal cari aja. Ini 9 ini karena 3 ya. Ini 4 karena 2, ini 4. Ini 0 karena udah sama-sama kurangi 5. Ini 2. Ini 8 dan seterusnya 9. 36 per 15 ya. Tinggal bagi aja ini. Ini butuh kalkulator untuk membaginya. Ya sekitar di angka 1,5 ya dapat. Jadi standar deviasinya adalah 1,5. Jadi data ini kerapatannya itu sepanjang sebesar 1,5. Biasanya semakin kecil standar deviasinya, berarti nilai itu lebih atau cenderung lebih dekat dengan rata-rata. Ratanya kan 5 kan. Kalau kita lihat dia 1,5. Jadi masih agak besar. Kalau di bawah 1 dapat itu bagus sekali. Berarti dia sangat dekat dengan rata-rata. Dengan kata lain, kalau seperti tadi saya sebutkan contoh di kelas nilainya dapat rata-rata 7 di kelas itu, bagaimana dengan nilai 7 itu? Kalau standar deviasinya semakin kecil, berarti teman-temannya atau kelas itu nilainya pasti dekat-dekat dengan 7. Contoh misalnya nilainya 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 6, 6. Nah, seperti itu, dekat dengan 7. Nah, ini untuk data tunggal ya. Untuk data berkelompok sama saja. Cuma bedanya nanti ya seperti tadi ya, kalikan dengan ini. Ada akarnya. Ini saya bagi N aja langsung ya, karena ini sudah data populasi yang sering kita temui, jadi pembaginya N aja. Cara membuatnya ya seperti biasa. Yang pertama dicari adalah rata-ratanya. Data berkelompok, rata-ratanya kan dicari XI nya dulu, titik tengahnya, kemudian kalikan dengan frekuensi, jumlahkan, dibagi dengan 28, dapat dah rata-rata 61. Kemudian X1 kurangi X rata-rata, kuadratkan, kita cari ini dulu, kemudian kalikan dengan F, dapat sigma. Ini artinya jumlahkan ini semua, dapat itu, kemudian dibagi dengan banyak data, diakarkan, dapat sekitar 12,1. jadi standar deviasinya 12,1. lumayan renggang ini ya. Jadi datanya lumayan renggang ini ya, lumayan jauh-jauh dari 61. 61 ada di sini ya, jauh-jauh ya, gapnya ke sini, gapnya ke sini juga jauh. Nah, wajar standar deviasinya tinggi. Jadi standar deviasi digunakan untuk melihat sebaran data itu ya. Jadi nanti kalian bisa dengan mudah melihatnya. Penyebaran data apa maksudnya, letak data apa maksudnya, pusat data apa maksudnya. Oh, ini maksudnya. Jadi mendeskripsikan suatu data bisa menggunakan 3 itu. Nah, kemudian saya akan bantu kalian untuk mencari standar deviasi dengan Excel, karena ini lumayan susah kalau dicari secara manual. Sama seperti tadi, kalau tadi rata-rata, sekarang standar deviasi. Sama, cari XI nya, titik tengahnya. Setelah itu cari frekuensi kali titik tengah, jumlahkan. Dah, setelah dijumlahkan dapat rata-rata. Caranya ya, ini bagi ini, J12 bagi itu. Nah, kalau kalian buat formulanya seperti itu ya. Kemudian ini ada kuadratnya ya. Nah, kuadratnya pakai topi ini.
XI kurangi XR, berarti XI ini kurangi dengan rata-rata, dikuadratkan. Nah, tinggal ini pakai rumusnya. Nah, buat satu, tarik. Ini saya hilangkan dulu ya, biar kalian bisa nanti mencoba. Setelah itu tarik, buat satu rumus saja. Kemudian yang di sini yaitu ini kalikan frekuensi. Ya, tinggal kalikan frekuensi. Ya, sudah. Nah, tinggal jumlahkan. Penjumlahannya ini dicari dengan sum ya. Bagi dengan 28. Dapat di sini dia. Bagi dengan 28. Nah, akarnya gimana cara membuatnya? Ya, buat SQRT. Ini akar ya. Sehingga dapat 12,103718. Standar deviasinya. Nah, itu standar deviasi yang kita bahas dengan Excel. Semoga membantu kalian nanti mengerjakan standar deviasi. Jadi tidak perlu dengan manual. Jadi dengan Excel kalian akan lebih mudah, sekaligus dapat tabelnya juga. Nah, selanjutnya, baik, terima kasih semuanya ya. Materi untuk letak dan penyebaran data saya kira cukup sekian. Nanti apabila kalian membutuhkan jawaban atas hal-hal yang belum kalian pahami, silakan di komentar aja dituangkan, atau nanti melalui media apapun yang kalian bisa lalui, bisa berkomunikasi dengan saya, dipersilakan. Nah, yang terakhir nanti ingat di like, komen, dan share. Kemudian terima kasih untuk menyaksikan video kali ini. Semoga membantu kita semua untuk memahami tentang statistika, khususnya letak dan penyebaran data. Terima kasih.